pemirsa, Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Sebagai bentuk apresiasi terhadap tingginya antusias masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan di akhir pekan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel kini menambah jam operasional perpustakaan Palnam. Ya pemirsa, yang sebelumnya dibuka hanya 4 jam saja, kini bertambah menjadi 8 jam. Sehingga masyarakat lebih bisa maksimal dalam memanfaatkan buku-buku yang ada di sana, terutama bagi pelajar agar terbantu dalam mengerjakan tugas di sekolah. Perpustakaan PAL 6 Banjarmasin di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel setiap akhir pekan selalu mendapat kunjungan masyarakat yang ingin menikmati waktu luang untuk berwisata literasi dengan membaca buku bersama sanak keluarga. Namun di masa pandemi ini, jam layanan akhir pekan di perpustakaan tersebut sempat dikurangi hanya selama 4 jam atau dibuka sejak pukul 9 hingga pukul 13 WITA. Untuk itu, banyak dari pengunjung perpustakaan PAL 6 yang menginginkan adanya penambahan jam layanan sehingga bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan buku-buku di sana, terutama bagi pelajar agar terbantu dalam mengerjakan tugas sekolah. Melihat hal tersebut, Dispersip Kalsel kini menambah jam layanan perpustakaan PAL 6 dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 17 WITA. Meski jam operasional ditambah, para pengunjung tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat serta pembatasan jumlah kuota pengunjung hanya mencapai 100 orang. Dengan penambahan jam layanan ini, sejumlah pengunjung merasa senang. Selain bisa lebih puas membaca buku, di sini juga terdapat tempat bermain anak yang ditunjang dengan pelayanan yang ramah dan kebersihan yang tetap terjaga. Ulun baik benar Pak, apalagi kan sekarang musim-musim hendak ujian gitu, jadi kayak baik benar khususnya kesan pelajar juga kesini kesan misalnya kalau belawas kayak itu belajarnya kesan sesuai protokol juga kayak itu. Sangat membantu karena emang kemarin kami melihat di Google kan jamnya sampai jam 1 aja. Jadi kebetulan kami di sini tadi tanya-tanya sama resepsionis di bawah, jam panjangnya panjang gitu sampai jam 5, dan kami alhamdulillah enak di sini karena belajarnya lebih lama dibandingkan yang sebelumnya dan bermanfaat juga bagi pelajar dan anak-anak yang lainnya. Alhamdulillah bagus gitu untuk mendidik anak kita kan sambil hiburan, refreshing, sambil dapat ilmu pelajaran. Alhamdulillah setuju, makin bagus pelayanannya kan pada tahun dulu kan, waktunya pas. Pokoknya perpustakaannya tempatnya nyaman, asik untuk bermain, daripada ke mall kan lebih baik ke sini. Anggapannya kalau jam operasionalnya sampai sore membantu sekali. Saya kan bekerja, jadi hari Minggu kalau sampai sore kan tempat waktunya lebih nyaman tuh untuk keluarga ngajak main. Biasanya kan sibuk kerja jadi nggak bisa bawa anak main. Selain itu, guna penerapan protokol kesehatan ketat, pengunjung diminta agar tidak terlalu lama di ruang baca dan disarankan untuk memanfaatkan gazebo yang tersedia di halaman perpustakaan PAL 6. Di samping penerapan penggunaan masker, mencuci tangan sebelum masuk area perpustakaan, juga dilakukan pengecekan suhu tubuh. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke dunia kuliner. Kali ini siapa yang tidak kenal dengan rengginang? Salah satu jenis makanan ringan yang enak dan gurih rasanya. Hampir setiap daerah memiliki cita rasa rengginang masing-masing. Untuk menikmatinya sangat tergantung pada pilihan favorit Anda. Rengginang dibuat dari bahan dasar beras ketan atau nasi yang telah dikeringkan, tentunya dengan cara dijemur di bawah panas matahari. Rengginang yang sudah digoreng matang umumnya mempunyai warna putih. Namun sekarang rengginang sudah mempunyai bermacam varian warna dan rasa. Rengginang dikenal sebagai salah satu jenis makanan ringan. Dengan rasanya yang enak ditambah teksturnya yang renyah, membuat orang menjadi ketagihan saat mencobanya. Rengginang dibuat dari bahan dasar beras ketan atau nasi yang telah dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari.
rengginang yang sudah digoreng matang umumnya mempunyai warna putih. Tapi sekarang dengan mudah orang bisa menemukan rengginang dengan bermacam varian warna dan rasa. Semisal warna hitam kecoklatan dengan rasa udang. Rahasia untuk mendapatkan rengginang yang kriuk adalah pada saat penggorengannya. Harus memakai minyak yang banyak dan panas sehingga rengginang pun bisa menjadi lebih renyah. Kendala yang dihadapi dalam membuat rengginang sangat tergantung pada soal cuaca. Supaya cepat kering, harus dijemur dengan panas yang cukup, sementara mentari tak selalu bersinar terang, terkadang hujan pun turun. Namun semua itu tidak menjadi masalah bagi seorang pembuat rengginang asal desa Padang Batung, Hulu Sungai Selatan. Untuk mengatasi hal itu dibuatnya oven menyerupai rumah kecil dengan dinding dan atapnya terbuat dari seng dan besi cor. Untuk memanaskannya menggunakan api berasal dari gas. Begitulah Mama Yeni bersama suami dan 2 orang pekerja lain menyiasati pekerjaannya mengolah rengginang untuk memenuhi pesanan warga. Kini dijual dengan harga 4-5 ribu per bungkus berisi 10 buah rengginang. Dari usahanya itu ternyata mampu untuk membiayai kuliah putrinya. Kan ada bagian kantor koperasi lah, koperasi datang kalau ke pembakal terus mencari yang ini, yang mencari UMKM, terus diumpatakan ulun diulangkan surat izin usaha dari pembakal, terus diajukan ke kantor koperasi, terus di situ dimasukkan kantor koperasi ke UKM. Nah mulai dari situ lon mulai berkembang. Jadi bantu oleh bubuannya tadi itu diumpatkan pelatihan Banjar berapa kali gitu. Nah pertama keturunan, terus yang kedua ide dari suami itu tadi membantu perekonomian kan. Membantu anak kuliah itu, harga karet menurun. Jadinya nih kami nih pikir gitu supaya itu menambah penghasilan gitu Mulanya setiap hari 20 liter berasnya 2 orang. Jadi kami berdua 4 jadinya yang menggawinya. Pasar kandangan, terus ada yang mau ambil ke rumah yang dari rantau, dari Amuntai. Sudah rancak menukar rengginang sini, rasanya nyaman, renyah, harganya murah. Dan keberhasilannya menjalankan usaha ini tak lepas dari dorongan dan bimbingan pemerintah dalam membina UMKM di daerah. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Pemirsa, kebiasaan menganyam purun telah ada sejak dahulu. Sekarang pun tetap bertahan dengan segala keterbatasannya. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Asam, Kecamatan Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan. Sejak puluhan tahun silam, kerajinan purun telah diolah menjadi tikar ataupun topi. Namun beberapa tahun terakhir ini, anyaman purun sudah mulai berkembang, baik diolah menjadi tas dan aneka kerajinan lainnya. Wilayah Kalimantan Selatan dengan potensi alamnya juga banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman liar, diantaranya seperti tanaman purun. Berkat kreativitas produk anyaman purun ini ternyata masih banyak penikmatnya, apalagi karena bahannya yang unik dan bersifat alami.
Kebiasaan menganyam purun ternyata juga dilakoni masyarakat kita, seperti dikerjakan warga Desa Asam, Kecamatan Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan. Keahlian menganyam purun juga dimiliki Mila. Sejak kecil sudah akrab dengan bilah-bilah purun yang diajarkan orang tuanya secara turun-temurun. Tanaman purun yang tumbuh liar di rawa-rawa belakang rumahnya ternyata bisa disulap menjadi kerajinan tangan dengan berbagai bentuk dan model menarik, seperti anyaman tikar, tas, topi, bakul, sajadah, hiasan dinding, dan aksesoris lainnya. Untuk pewarnaannya biasa menggunakan bahan alami, seperti warna merah berasal dari kulit manggis, warna kuning dari kunyit, atau warna hijau dari daun pandan. Sejak puluhan tahun silam, Mila bersama 6 orang tetangganya sudah pandai membuat anyaman purun, berupa tikar dan topi. Namun baru 5 tahun terakhir mencoba mengembangkan anyaman purun untuk diolah menjadi tas dan lainnya. Mila mengaku pernah membuat tas dan aksesoris lainnya sebanyak 500 buah untuk memenuhi pesanan konsumen dari Jakarta. Juga pesanan 1.300 buah topi dari konsumen asal Surabaya. Kalau bentuk pengembangan dari anyaman purun ini, dari tas-tas ini ada pelatihan dari Dinas Diperindak dan Dinas Koperasi. Kalau bahannya ini, purun ini ada keluarga yang mengantar ke sini, mulai dari rantau. Kalau tupe ini sekitar 2 jam. Kalau yang ini sekitar 1 jam bisa selesai. Terus penjemurannya kalau harinya panas itu bisa 1 hari. Ini yang paling banyak memesan tas yang seperti ini dari Jakarta. Kalau tupe yang seperti ini dari Surabaya. Mengirimnya ke Surabaya. Dari Jakarta sekitar 200. Kalau yang dari Surabaya? Nah, Surabaya itu sampai 1 truk bisa sekali mengirim. Sampai saat ini banyak pembeli yang memesan kerajinan tangan olahannya. Harganya mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 per buah. Mila bersyukur dengan usaha ini hingga mampu mencukupi keperluan hidup keluarganya sehari-hari. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, saksikan terus Lintas Banua Sepekan edisi selanjutnya hanya di Banjar TV. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pemirsa, ingatlah selalu pesan Ibu yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Saya Lianti Risni, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.